Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajis Gujali ingin menjelaskan tentang analisa tapak dan konsep profil tapak makro. Kota Jakarta Selatan adalah nama sebuah kota di bagian selatan daerah khusus ibu kota Jakarta. Pusat pemerintahannya berada di Kebayoran Baru. Jakarta Selatan adalah salah satu dari 5 kota di DKI Jakarta. Di sebelah utara Jakarta Selatan berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Profil tapak mezo terletak di Jagakarsa. Jagakarsa terletak di Jakarta Selatan di kecamatan ini terletak beberapa universitas ternama. Terletak di kecamatan ini. Kecamatan Jagakarsa adalah kecamatan yang terdekat dari Kota Depok selain Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Cimanggis. Profil mikro tapak berada di Jalan Asli, RT 9, RW 1, Cipedak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kondisi tapak yang masih banyak sekali ditumbuhi pepohonan dan terdapat jalan asli di sebelah selatan tapak dan Jalan Muhammad Kafi 1 di sebelah timur tapak. Data tapak ini untuk arah utara berbatasan dengan pemukiman. Untuk di bagian barat terdapat tembok dan pemukiman. Di bagian selatan tapak itu ada jalan asli. Di bagian timur itu ada jalan Muhammad Kafi, itu untuk jalan utama. Untuk tapak ukuran luas lahan 5.000 meter persegi, tinggi kontur 1 meter, GSJ 2 meter, GLB 15 meter kali 5.000 meter persegi, KDB 50%, 5.000 meter persegi sama dengan 2.500 meter persegi. Masa yang ditapak itu adalah majemuk. Topografi kontur menurun dari timur ke barat. Jumlah lantai 5-7 lantai. Sirkulasi dua arah di sekitar tapak yaitu Jalan Muhammad Kafi 1 dan Jalan Asli. Kedua jalur tersebut dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 ataupun bus. Dapat diakses menggunakan kendaraan umum, ojek, dan angkot M20 atau JEK 47, jurusan Pasar Minggu, Ciganjur. Analisa matahari. Matahari terbit di timur ke barat dengan panas mulai dari jam 10 sampai jam 15. Terdapat pohon-pohon tinggi yang biasanya dimanfaatkan untuk vegetasi dan sebagian untuk peredam panas. Matahari bermanfaat sebagai penerangan alami di dalam ruangan. Respon untuk mengatasi panas matahari langsung bisa dengan cara menggunakan secondary skin pada bagian kulit bangunan. Untuk cara mengatur supaya bagian yang terkena panas matahari langsung hanya sedikit saja. Menanam vegetasi atau memanfaatkan pohon di tapak untuk meredam panas matahari. Memanfaatkan cahaya matahari untuk pencahayaan alami ruangan dan menghemat energi listrik yang digunakan. Analisa akses dari luar tapak. Analisa pemukiman. Orientasi bangunan menghadap pemukiman tidak efektif karena pemukiman berada di sebelah barat bangunan dan bangunan akan panas karena terkena sinar matahari langsung. Dan jika menghadap selatan juga tidak efektif karena berlawanan dengan pintu masuk. 2. Terdapat 2 jalur sirkulasi dua arah di sekitar tapak yaitu Jalan Muhammad Kafi 1 di sebelah timur dan Jalan Asli di sebelah selatan. Kedua jalur tersebut dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan bis. Orientasi bangunan menghadap jalan sangat efektif dalam segi keamanan angin dan matahari. Untuk responnya, orientasi bangunan menghadap jalan akan menunjukkan identitas bangunan tersebut. Di daerah barat dan selatan akan dijadikan area taman karena matahari pagi bagus untuk kesehatan, dan area timur akan menjadi parkiran karena area tersebut berada dekat dengan jalan. Analisa
Aksesibilitas. Analisa. Di bagian selatan tapak terdapat akses jalan yaitu Jalan Asli, dan di bagian timur tapak terdapat akses jalan yaitu Jalan Muhammad Kaffi 1. Kedua jalan tersebut merupakan jalan utama yang dapat diakses semua orang. Untuk respon, masuk set terdapat pada bagian utara, berikut keluar setnya. Pintu masuk dan keluar diletakkan pada atas kanan karena dekat dengan parkiran, agar tamu atau peserta tidak bingung saat ingin keluar dari pusdiklat. Untuk memudahkan akses pengunjung yang menggunakan kendaraan umum, maka akses masuk dan pejalan kaki dijadikan satu, yaitu masuk dan keluar melalui pintu dari Jalan Muhammad Kaffi 1. Analisa kebisingan. Analisa. Terdapat jalan berada pada selatan menjadi sumber kebisingan pada tapak. Di bagian barat tapak terdapat pemukiman dengan tingkat kebisingan sedang. Pada bagian utara terdapat rumah warga dan ruko-ruko dengan tingkat kebisingan sedang. Untuk bagian timur terdapat kebisingan tapak. Untuk respon, zona publik ditempatkan di dekat jalan raya dan pintu masuk karena zona publik merupakan zona yang berhubungan dengan orang banyak, sehingga harus mudah dicapai. Zona semi publik diletakkan bagian agak dalam tapak karena zona ini tidak berhubungan langsung dengan publik dan akses masuk. Zona privat terletak pada bagian yang tingkat keramaiannya kurang karena zona yang digunakan untuk fungsi kegiatan yang bersifat privasi. Dengan cara memberi pagar tinggi pada bagian barat dan utara tapak untuk mengurangi bising yang ditimbulkan oleh pemukiman dan akan mengganggu proses belajar mengajar di dalam pusdiklat. Untuk mengurangi kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang berada di Jalan Asli dan Muhammad Kaffi 1 dengan cara memberikan vegetasi rapat di sebelah timur dan selatan tapak. Analisa angin. Angin adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, dan angin merupakan faktor penting dalam merancang bangunan tinggi karena semakin tinggi bangunannya yang dibuat, maka akan semakin kencang juga anginnya. Angin yang berada di tapak pada siang hari, angin berembus dari tenggara ke barat laut dan sebaliknya. Jika malam hari, angin akan berembus dari barat laut ke tenggara. Untuk respon, menanam pohon dan perdu di sekitar bangunan akan menambah udara sejuk yang masuk pada bangunan. Selain untuk meredam panas, pohon juga bisa menambah kesejukan pada bangunan. Menggunakan angin untuk memberi penghawaan alami pada bangunan sehingga ruangan tidak panas dan sejuk. Analisa vegetasi. Analisa. Vegetasi di dalam tapak ada pohon besar dan bisa dimanfaatkan sebagai pelindung dari matahari dan bisa dimanfaatkan sebagai inner court. Untuk respon, memperbanyak vegetasi di dekat jalan supaya meredam kebisingan yang ada di jalan dan tidak mengganggu proses pendidikan. Menanam pohon di area parkir dan dekat dengan pos jaga agar lebih teduh dan tidak merusak kendaraan. Konsep tapak. Bentuk tanah pada tapak adalah berkontur, maka dapat diatasi dengan menggunakan pondasi tiang pancang untuk menopang bangunan pada tanah dengan ketinggian yang berbeda. Pengaturan massa bangunan paling tinggi diletakkan di kontur yang paling rendah. Hal ini dilakukan agar bangunan tinggi tidak menghalangi view dari bangunan yang lebih pendek. Analisa kontur. Untuk kontur sendiri itu terdapat dua pohon yang sudah berada di lahan tapak. Setiap kontur itu tingginya itu menurun 1 meter. Untuk respon, pintu masuk dan keluar diletakkan pada atas kanan karena dekat dengan parkiran agar tamu atau peserta tidak bingung saat ingin keluar dari pusdiklat. Untuk memudahkan akses pengunjung yang menggunakan kendaraan umum, maka akses masuk dan penjalan kaki dijadikan satu, yaitu masuk dan keluar melalui pintu dari Jalan Muhammad Kaffi 1. Sekian presentasi saya. Terima kasih.